warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Andi Bishriani, SHME, dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun judul makalah yang akan kami paparkan mengenai konsep dasar ekonomi mikro Islam dan akan dimoderatorkan oleh saya sendiri, Asika, dengan NIM 230200112 dan beranggotakan Nurul Aini dengan NIM 230200111 dan Muhammad Taufan Matahani dengan NIM 230201004. Ada 3 pembahasan materi yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian konsep dasar ekonomi mikro Islam. Yang kedua, tujuan konsep dasar ekonomi mikro Islam. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip konsep dasar ekonomi mikro Islam. Pengertian konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi terkait alokasi sumber daya yang terbatas, namun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, ekonomi mikro Islam menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang merata, tanggung jawab sosial dalam kepemilikan, serta perilaku ekonomi berlandaskan etika dan akhlak mulia. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat sambil tetap menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan. Dan pembahasan kedua tentang tujuan konsep dasar ekonomi mikro Islam, di mana tujuan dari konsep dasar ekonomi mikro Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, tujuan utamanya adalah mencapai keadilan sosial, di mana tidak ada eksploitasi, monopoli, atau ketimpangan yang merugikan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Tujuan lainnya yaitu yang pertama sebagai pengentasan kemiskinan, kedua meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, ketiga melindungi hak-hak individu, dan tujuan yang keempat yaitu menghindari kerusakan atau mafsadah, yang kelima mendorong keberlanjutan ekonomi, dan yang keenam membentuk akhlak mulia dalam ekonomi. Dan tujuan-tujuan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, bermartabat secara spiritual, dan berkeadilan sosial. Baik, terima kasih. Saya Nurul Aini sebagai pemateri ketiga. Adapun pembahasan terakhir yaitu prinsip-prinsip konsep dasar ekonomi mikro Islam. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan sesuai dengan syariah. Prinsip pertama adalah tauhid, yang menegaskan bahwa semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan mencari ridhonya dan menjadikan ekonomi sebagai sarana ibadah. Adapun prinsip-prinsip lainnya yaitu ada keadilan atau adil. Nah, ekonomi mikro Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Tidak boleh ada eksploitasi, diskriminasi, atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Yang kedua adalah larangan riba atau bunga. Riba dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem ekonomi.
Prinsip yang ketiga ada larangan gharar. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang. Semua informasi terkait transaksi harus jelas dan transparan. Yang keempat ada larangan maisir, judi. Segala bentuk aktivitas ekonomi yang bersifat spekulasi atau perjudian dilarang karena dapat merugikan individu dan masyarakat. Prinsip selanjutnya ada maslahah atau kemaslahatan umum. Memberikan manfaat dan kebaikan kepada individu dan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Berikutnya ada tanggung jawab sosial. Nah, setiap individu dan entitas ekonomi itu memiliki tanggung jawab sosial, seperti membantu yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta mengelola harta secara amanah. Prinsip berikutnya ada keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat sangat penting. Tidak boleh ada monopoli, penimbunan, atau pemborosan. Yang terakhir itu ada prinsip kepemilikan harta sebagai amanah. Kepemilikan harta diakui, tetapi dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan syariat dan untuk kemaslahatan bersama. Adapun tujuan prinsipnya itu untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini yaitu ekonomi mikro Islam merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini bertujuan tidak hanya untuk mencapai efisiensi dan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, larangan riba, gharar, dan maisir, serta tanggung jawab sosial dan maslahah menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, konsep ini memberikan panduan untuk menjalankan ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai moral, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan sesuai ajaran Islam. Dan itulah tadi pemaparan materi dari kami tentang konsep dasar ekonomi mikro Islam. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.